Shalom semua jemaat yang dikasihi, syukur puji Tuhan karena kita masih ada sehingga saat ini, karena berkat Tuhan selalu ada untuk kita semua, amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Syukur puji Tuhan karena kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Kami merasakan tanpa Engkau kami tidak mampu bergerak dan melakukan apapun, terutama di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan saat ini di seluruh dunia. Ya Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah kami untuk selalu mempercayai rencana-Mu yang indah bagi kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat mengajar kami untuk selalu setia kepada Engkau dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Yeremia pasal ke-17 ayat 7 hingga 8. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Pergumulan Nabi oleh kerana bangsa yang berdosa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah setiap yang percaya diberkati Tuhan. Kitab Yeremia pasal 17 ini menyatakan tentang apa yang dikutuk Tuhan dan yang akan diberkati Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi bangsa Yehuda, sehingga Nabi Yeremia bergumul ketika bangsa Yehuda melakukan dosa di mana mereka menyembah patung-patung berhala dan memuja berhala di mezbah yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Bangsa Yehuda lebih memilih menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada menyembah Tuhan yang hidup. Mereka lebih bersandar kepada kekuatan mereka sendiri daripada bersandar kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, seringkali kita diberikan pilihan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Apakah kita memilih berkat atau kutuk? Apakah kita memiliki ataupun memilih untuk dikasih atau dibenci? Pilihan ada di dalam tangan kita. Dalam pembacaan teks kita sebentar tadi, kita dapat belajar tentang bagaimana agar kita ini diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, di mana kita tidak mengandalkan kepada kekuatan, kemampuan, dan kepintaran sebagai manusia dan sesama kita juga, yang hanya akan membuatkan kita kecewa, miskin rohani, dan hilang daripada hadapan Tuhan. Tetapi kita harus mengutamakan Tuhan dalam setiap tindakan dan langkah hidup kita. Terdapat 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan, dan hal ini akan menyebabkan kita tidak mengalami berkat Tuhan. Di dalam Amsal 6 ayat 16 hingga 19 tertulis, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera melari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Oleh itu, agar kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, marilah kita serahkan diri dan kehidupan kita di hadapan Tuhan sepenuhnya, agar kita terhindar dari hukuman Tuhan dan kesusahan. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai berkat. Jika kita menabur kejahatan, kita akan menuai kutuk. Pilihan ada dalam diri kita masing-masing, mau percaya kepada Tuhan atau sebaliknya.
Yang kedua, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya pada Tuhan dan tidak ada seorang manusia pun yang dapat dipercaya sepenuhnya. Manusia mungkin meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu ada menyertai kita, amin. Manusia mungkin melukai hati kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, amin. Orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. Tuhan adalah sumber berkat kita. Selagi kita tetap berhubungan intim dengan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan senantiasa kita nikmati setiap waktu. Kita akan tetap kuat di dalam Kristus. Hidup kita akan terus berjaya, berhasil dan maju. Hidup kita akan terus bertumbuh, berbuah dan berakar teguh di dalam Kristus. Milikilah hati yang takut akan Tuhan dan kita akan diberkati Tuhan seperti Yusuf, di mana dia terus diangkat menjadi orang yang terkenal, orang yang dihormati karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tidak akan sekali-kali mau melakukan hal-hal yang boleh melukai hati Tuhan. Dan inilah kunci kenapa Yusuf sangat dikasihi Tuhan dan sangat diberkati Tuhan sehingga dia berjaya dalam segala aspek kehidupannya. Jemaat yang terkasih, setiap orang yang percaya diberkati Tuhan. Oleh itu, dalam apapun situasi kita, marilah kita tetap setia mencari wajah Tuhan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi, Tuhan adalah sumber berkat. Bersandarlah kepada Tuhan sepenuhnya dan berharaplah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang diberkati. Amin. Jika kita sakit, berdoalah, mohon kesembuhan Tuhan. Jika kita bersedih, mintalah penghiburan daripada Tuhan. Jika kita gembira, memujilah Tuhan. Dan jika kita dilukai, datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjamah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu memberkati kami, yang selalu ada menaungi, melindungi, dan mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan jika selama hidup kami membelakangi Engkau, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri sehingga kami jauh daripada Engkau. Sebab itu Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui setiap dosa dan kesilapan kami. Biarlah kasih karunia Allah menyertai dan menaungi kami semua, supaya kami hidup memiliki hati yang takut akan Engkau, sehingga kami akan mengalami hari-hari, waktu-waktu, dan setiap saat di dalam berkat, urapan, kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai, memberkati, dan menaungi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai kita semua.